Kapak corong digunakan sebagai perkakas manusia prasejarah pada zaman. Nah, kapak corong ini mulai berkembang di Indonesia pada zaman logam. Nah, jadi di sini periodisasi kebudayaan di Indonesia pada zaman manusia purba atau pada zaman prasejarah yaitu dibagi menjadi 2 periode. Yaitu yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman batu ini seperti kita ketahui zaman batu ini ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga Megalitikum. Nah, setelah Megalitikum ini mulai berkembang zaman yang kedua yaitu zaman logam, di mana zaman logam ini terbagi menjadi tiga zaman. Yang pertama yaitu zaman tembaga. Disebut dengan zaman tembaga karena alat-alat yang dikembangkan pada saat itu kebanyakan berasal atau bersumber dari tembaga. Yang kedua yaitu zaman perunggu. Nah, zaman perunggu ini di mana manusia purba pada saat itu sudah dapat mencampur tembaga dengan timah sehingga diperoleh logam yang keras. Nah, percampuran tembaga dengan timah inilah yang menghasilkan logam yang keras disebut dengan perunggu. Kemudian yang ketiga yaitu ada zaman besi. Nah, pada saat itu manusia purba sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang ke dalam cetakan-cetakan. Nah, sayangnya zaman tembaga ini tidak terjadi di Indonesia karena belum ditemukan alat-alat yang berasal dari tembaga. Sedangkan zaman tembaga ini mungkin bisa ditemukan di wilayah Asia yang lain. Nah, Indonesia sendiri mengalami zaman perunggu dan juga zaman besi. Nah, sedangkan kapak corong ini merupakan perkakas prasejarah yang ada di zaman logam khususnya pada zaman perunggu. Nah, zaman perunggu ini sendiri zaman perunggu ini disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Kenapa disebut dengan kebudayaan Dongson? Karena hal ini berkaitan dengan penamaan daerah di wilayah Vietnam pada saat itu. Nah, contoh dari zaman perunggu selain kapak corong ini, alat kebudayaan lainnya yaitu
Selain kapak corong ada nekara perunggu, ada bejana perunggu, dan juga ada arca perunggu. Ini contohnya selain kapak corong ya, yaitu ada tadi nekara, ada bejana. Nah, bejana ini berfungsi sebagai wadah atau tempat air. Kemudian juga ada arca, hiasan. Sedangkan di Indonesia sendiri, tadi kan sudah dikatakan hanya ada zaman perunggu dan juga zaman besi. Nah, zaman perunggu ini juga menjadi alat-alat dari perunggu ini mendominasi dari zaman logam yang ada di Indonesia, sehingga zaman logam di Indonesia disebut dengan zaman perunggu. Sedangkan alat-alat yang ditemukan pada zaman besi ini contohnya yaitu ada mata pisau dan juga ada cangkul. Sedangkan yang lainnya ini kebanyakan pada zaman perunggu. Seperti contohnya yaitu kapak corong. Nah, kapak corong ini memiliki bentuk atau gambaran memang menyerupai corong di bagian bawahnya. Nah, fungsi dari kapak corong sendiri yaitu digunakan untuk alat upacara ritual keagamaan. Hingga jawaban yang tepat tadi, kapak corong ini berkaitan dengan B, yaitu zaman perunggu.